inspirasi Ramadan ya. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema tentang parenting, merupakan salah satu dari 7 segmen webinar inspirasi Ramadan pada rangkaian kegiatan Semarak Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan Semarak Ramadan yang dilakukan pada setiap hari Rabu, yang mana kegiatan ini akan berisi tentang literasi, tentang bagaimana kehidupan berkeluarga ya, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan diisi oleh narasumber kita, yaitu adalah Ustadz Suhendi Al-Khotob MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Alhamdulillah, Suara gimana jelas ya? kabar Ustadz? Suara jelas nggak? Jelas, jelas, Alhamdulillah jelas. Atau Gimana ini, kabar Ustadz? sebentar saya tes dulu. Ini jelas nggak Oke, suara? dengar, dengar. Nah, dengar Jelas, ya. jelas. Atau yang kedua ini. Eh, sebentar. Ini lebih jelas nggak? Jelas, Yang Ustadz, mana? jelas. Tapi Yang ini? agak agak kecil, Ustadz. Oh, bentar. Saya tes suaranya. Kalau on ya memang. Nah, ini yang kedua ini, yang kedua ini. Eh, agak masih kecil, Ustadz, kalau di saya. Oh, gitu ya. Jackson, cek. Kecil ya? Iya, Kecil juga kalau di ini. saya masih agak kecil. Oh. Ini suaranya kencang nggak? Kedengeran nggak? Nah, ini udah lebih baik, Ustadz. Udah dengar Baik ya? jelas. Jelas, Tes, jelas. tes. Jelas nggak? Jelas, Ustadz. Iya. Ini aja kali ya. Oke. Tadi pakai headset sering terkendala kalau headset langsung aja begini ya. Iya, boleh, boleh. Ya udah. Banyak yang komentar lebih baik katanya. Oke. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, khair. Nanti kalau ada kendala Alhamdulillah. bilang ya. Iya, baik Ustadz. Info Insya ya. Allah nanti kita Karena kabarkan. ada tetangga saya ini Ismail Fahri. Nanti ditelepon aja Pak, ya. Kalau suaranya nggak bagus atau apa kabarin. Oke, sebenarnya ini izin memperkenalkan dulu. Ustadz Sohendi Al-Khotob NA, beliau menekan Dai MUI, dosen sekaligus konsultan keluarga. Nah, insya Allah pada pagi kali ini, Ustadz Sohendi akan membawakan materi tentang bagaimana menjadi ayah inspiratif. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Sohendi. Kepada Ustadz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ahlan dengan Pak Sony ya, mewakili Ketua DKM kalau tidak salah tuh ya. Pak Dr. Sony dan juga para jamaah ya. Azakumullah. Mari senantiasa kita muji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini masih cukup pagi ya, sangat pagi. Kita alhamdulillah nih meraih waktu-waktu yang Rasulullah katakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada waktu paginya, subuhnya. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah limpahkan keberkahan semuanya. Boleh tahu dari jamaah yang ada, ini pastinya sudah menikah semua ya. Kalau ada yang belum menikah, nanti hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kita coba proses. Kita Saya ada belum, taruh Ustadz. ya. Saya belum. Ah ya udah. Pengakuan ya. Nanti kita antum hubungi Ana ya. Ada sekitar 200 lebih ini akhwat yang siap dinikahi. Ihwanya berbanding separohnya daripada akhwat. Baik, saya izin share materi ya. Materi terlihat ya? Terlihat Ustadz. Alhamdulillah, merdu terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat
mandat ini ya, mandat dari DKM Al-Huriyah ya. Dapat mandat dari teman-teman ya Pak Sony, pengurus. Sebetulnya dimintanya beberapa kali, dimintanya online ya. Jadi karena mintanya beberapa kali, saya agak repot menolaknya begitu. Jadi secara pribadi, saya emang lebih nyamannya mengisi itu dengan secara offline ya, secara langsung begitu. Tapi eh, Bu Diawati minta berapa kali, ya alhamdulillah saya upayakan dan alhamdulillah bisa pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari tentang ayah inspiratif ini ya. Sebetulnya ketika kita membahas terkait ayah, kita harus ini dulu ya, pemahaman yang sama, apalagi kami ya, kalau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mungkin tahulah, kalau dilihat ini mungkin masih banyak senior-senior saya gitu. Jadi bukan senior lah ya, yang lebih tua begitu ya, cuman lebih dengan bahasa yang lebih santun senior begitu ya. Jadi kalau lihat ya, sedikit saja mengenalkan ya, ini keluarga apa namanya, keluarga kami ya. Kalau teman-teman ya mengenalkan, jadi kalau bicara ayah, inilah putra putri saya ya. Jadi Allah karuniakan putra dua. Kalau ada jamaah tanya, suka ada jamaah ketika kajian di mana-mana tuh ya, di PB, di mana, di MAI. Saat putranya berapa? Saya bilang dua, gitu ya. Tanya putranya dua. Tapi kalau ditanya lagi putrinya berapa? Empat ya. Jadi totalnya 6. Alhamdulillah Allah mudahkan, masya Allah tabarakallah. Yang pertama kedua sudah hafiz Al-Quran ya. Kemarin juga yang satu sudah selesai di Wadi Mubarak, sekarang di Al-Irsyad di Salatiga gitu ya. Yang kedua di DKM dan seterusnya gitu ya. Masih SDIP, sekarang sedang masuk SMP. Ini ya ayah, apa namanya, para ayah, ayah filah ya. Berbicara terkait tentang ayah, tentu tadi yang dikatakan oleh Pak Sony ya. Jadi kalau kita bicara tentang ayah, memang ayah ini sosok yang masya Allah ya, sangat penting dalam keluarga, dalam rumah tangga. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada mereka para ayah ya, terkait bagaimana mereka bisa menjaga keluarga mereka. Ini ayat yang familiar sekali yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar sosok ayah ini senantiasa menjadi sosok ya penjaga ya, pemelihara dalam keluarga dan rumah tangga, agar mereka keluarganya dipastikan sama-sama membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian jazakumullah, kenapa penting ya kita tentu ya ayat-ayat ini ya, ayat-ayat ini berbicara terkait kepada khitabnya orang-orang beriman ya, yang Allah katakan kepada mereka orang-orang beriman. Bahkan ini ada Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah An-Nisa ya, ayat 9. Allah ingatkan kepada mereka, kepada orang-orang beriman ini ya, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Takut kenapa? Takut iya ketika kita sebagai seorang ayah ini memiliki dzurriyyah di'afa ya, anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak berdaya kesejahteraan, anak-anak yang lemah mentalnya. Kemudian juga bahkan di dalam ini yang cukup mengerikan ya, ini bagi para ayah, hati-hati kita mendapatkan gelar sosok ayah yang dayuf. Tapi sekalian, saya termasuk hari-hari yang berinteraksi dengan problem rumah tangga. Ya, jadi kalau Pak Sony nanti ngopi dengan saya, ya guyon-guyonan gitu ya, bercanda gitu ya, kira-kira data Ustadz banyak nggak terkait problem rumah tangga, apalagi kasus tentang problem ayah ini, yang mereka lepas atau pola asuh yang keliru dalam rumah tangga ini banyak sekali. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, banyak teman-teman dari IPB itu yang berkonsultasi juga dengan saya, dari mulai masalah rumah tangga, masalah perjodohan, masalah anak-anak, itu banyak sekali. Dan datanya ada di saya semua gitu. Dan itu ternyata ya problemnya tidak lepas dari pengaruh ayah. Makanya sosok ayah itu, sosok atau sosok suami dalam rumah tangga itu dikatakan oleh Allah tidak main-main. Allah berikan tahdzir, peringatan yang sangat keras ya, qad harrama alaihimul jannah ya. Diharamkan surga bagi mereka para suami, para ayah yang mereka dikatakan sebagai suami atau ayah dayus. Nah, ini sosok laki-laki yang dayus ini. Bahkan yang sangat memprihatinkan, Bapak Ibu sekalian jazakumullah, saya kemarin belum lama ya
berhadapan dengan seorang klien ya, beliau seorang akhwat sedang berkonsultasi tentang kesehatan mentalnya. Jadi beliau tuh punya sosok ayah, ayahnya ini ustadz, ya ustadz, dan beliau ini ketika konsultasi dengan saya, beliau mengatakan kami tidak cinta kepada ayah kami, kami tidak sayang kepada ayah kami, beliau katakan begitu. Nah, padahal sosok ayah ini di masyarakat adalah sosok figur yang masya Allah, ya, yang menjadi tauladan dan panutan. Tapi ternyata di rumahnya beliau tidak menjadi panutan. Makanya kalau boleh bertanya atau mungkin evaluasi kepada para ayah, keberhasilan kita itu bukanlah hanya nafiun li ghairi, bermanfaat untuk orang lain semata. Tapi bagaimana keberhasilan kita dalam menata, mengelola rumah kita, ya, beserta isinya, ya, beserta personil-personilnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi ayah-ayah yang dayus. Maka Rasulullah mengatakan bahwa indikator seorang yang baik itu, suami atau ayah yang baik, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Jadi kualitas ya seseorang itu bisa dilihat, dia indikator capaian keberhasilannya adalah bagaimana ia menjadi ya sosok terbaik ya dari keluarganya. Baik, sebentar ada iklan dulu ya. Ada tetangga sama Pak Hari lagi bantu speaker. Ini anak saya mau apa? Mau berangkat sekolah. Ini putri saya namanya Aisyah Fauziatul Islam. Kelas berapa kakak? 2 Salahuddin. Seng. Ini ngeblur. Gimana? Apa hari? Ngeblur ya? Iya, ngeblur Ustaz. Ngeblur, kamera ngeblur. Oke. Sebentar ya. Ini beliau kalau terbiasa Bapak Ibu sekalian mau sekolah, saya biasa doakan anak-anak saya seperti ini. Nih, saya pegang kepalanya, saya doakan. Pertama yang saya doakan itu doanya Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Yang kedua doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Yang ketiga doa Rasul kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Yang pertama saya doakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku perlindungkan putriku dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari gangguan syaitan, manusia, binatang, jin, dan gangguan ain yang membahayakan. Ain yang membahayakan. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Ya Allah, fahamkan kepadanya ilmu agama Al-Qur'an dan pemahaman yang baik tentang Al-Qur'an. Allahumma aktsir malaha wa waladaha wa barik laha fima ataitaha wa atil hayataha ala ta'atik wa asin amalaha waghfir laha. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, berkahilah semua karunia yang telah Engkau berikan kepadanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, panjangkan usianya dalam taat dan takwa kepadamu. Ini saya tiupin biasanya gini. Baru saya cium. Oke, dah. Ini bukan rekayasa ya, memang mau berangkat sekolah. Jadi beliau mau berangkat sekolah. Suara jelas ya? Tapi Ibu saya. Jelas. Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Ada yang bisa merespon? Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Lebih jelas, Ustaz. Halo? Lebih jelas. Bagus. Jelas. Kalau jelas sebelah tangan aja. Oke, sip. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati dengan sosok ayah dayus. Ini penting sekali. Apa dayus itu? Dayus adalah allazi yuqirru fi ahlil khabas, ya. Jadi ayah yang mereka membenarkan keburukan-keburukan terjadi dalam rumah tangganya. Jadi anak sudah Bapak Ibu sekalian, saya sekarang kan punya rumah ta'aruf. Selain punya pesantren keluarga, kita mengolah komunitas dakwah itu namanya Rumah Ta'aruf Indonesia. Sekarang ada grupnya, ada membernya, dan sekarang Masya Allah, tabarakallah, terus saja berjalan penta'arufan, ta'aruf. Ini closing tiga pasangan, 2 lagi diproses. Ini closing 5 pasangan. Sampai sekarang terus berproses seperti itu.
Dan ternyata ada beberapa ikhwan-ikhwan atau laki-laki yang mungkin jelang atau siap pernikahan, ternyata Bapak Ibu sekalian azakumullah, itu di usia ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, itu tidak bisa baca Al-Quran. Coba, bisa dibayangkan. Nah pertanyaannya, ini pertanggungjawaban siapa ini? Anak udah 25 tahun tidak bisa baca Al-Quran. Gitu ya. Kemudian juga para akhwat-akhwat, ya, ketika kita berinteraksi, ketika dia sudah mau menikah ini, mau menikah, ternyata juga belum tahu tugas kewajiban seorang istri, gitu ya. Bagaimana sosok wanita itu seperti apa? Apa yang harus dia kerjakan? Sehingga banyak ketakutan dalam jelang persiapan pernikahan. Dan ternyata ini tidak lepas dari peran ayah. Makanya ada sebuah pepatah Arab mengatakan madrasatul bait, ya. Ibu itu adalah sekolahan, madrasah bagi keluarganya. Tapi jangan salah, wal abu raisuha, ya. Dan bapak itu adalah ya kepala sekolahnya. Ya. Jadi madrasah itu tergantung ya leadernya seperti apa, gitu ya. Makanya hati-hati menjadi sosok ayah yang dayus dalam rumah tangga, ya. Sosok yang memang ia perlu banyak ya gimana? Tadi suaranya nggak keluar di itu belum jauh apa enggak di sini aja enggak? Tuh, aku pulang lagi. Udah aman nih. Kalau ada apa lagi? Kalau ada apa-apa. Baik, Bapak sekalian. Kembali sosok ayah, sehingga perhatian Islam terkait sosok ayah ini sangat luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian ya, nanti kita lihat ya dalam Al-Qur'an bagaimana ayat-ayatnya. Ini sebentar ya. Ini tadi sosok dayus ini, sehingga hati-hati ya menjadi sosok suami yang dia tidak memiliki kewibawaan dalam rumah tangga ya. Semalam Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang jam 12 malam. Ba'da Isya tarawih, saya mendampingi rumah tangga ya, keluarga di mana istrinya mengalami gangguan mental dan anaknya mengalami ya depresi. Ini punya anak 5 beliau. Saya di Bogor lah, saya tidak sebutkan wilayahnya itu di Bogor ya, tidak rinci gitu ya. Saya pulang jam 12 malam. Ini sangat memprihatinkan. Beliau membina rumah tangga sudah 35 tahun. Tapi ternyata ya tidak tahu tuh roadmap bagaimana peta jalan rencana keluarga itu mau dibawa kemana. Sehingga rumah tangga itu ya mengalir laksana air aja begitu ya. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Padahal Allah ingatkan tadi, takutlah kepada mereka dan bertakwalah kalau mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak-anak zuriyah di apa yang lemah. Yang berikut bahkan juga ini Ibnu Qayyim ya mengatakan dalam kitabnya bahwa penyebab kerusakan utama dari generasi ini adalah sosok ayah. Sehingga ayah ini sosok yang paling bertanggung jawab gitu ya dalam keluarga atau rumah tangga. Tapi sekalian, bicara sosok ayah, kepengasuhan, maka tidak lepas dari sosok anak. Ya. Kalau kita bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita yang punya anak ya, kepada misalnya siapa ini? Ini Husain ya, Pak Husain ya, atau Mas Husain ya, karena masih muda ya. Punya anak berapa, Husain? Belum menikah, Ustaz. Oh, belum menikah. Tepat berarti. Nanti antum kontak saya ya. Yang sudah menikah mana siapa ya, Bapak sekalian? Ya, kita lah ya yang punya anak. Anak tuh untuk kita apa sih? Sebagai apa anak itu? Kalau kita lihat dalam beberapa Al-Qur'an mengatakan dalam ayat-ayatnya Allah menyampaikan, lihat saja. Anak itu bisa menjadi qurrata ayun, ya, penyemangat, ya, gairah kehidupan kita. Sosok ayah yang tadinya lemas lesu, ya, yang tidak bergairah ketika punya anak menjadi bersemangat, ya, menjadi bergairah, ya. Ini tidak lepas dari apa? Ya, ini tidak lepas dari ayah sebenarnya. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Jadi anak itu ya bisa menjadi qurrata ayun, ya, penyejuk mata hati kita dalam rumah tangga. Sebagaimana Al-Furqan ya, doa-doa yang kita panjatkan. Atau anak juga bisa menjadi fitnah. Bahkan bisa menjadi musuh. Ya. Bapak Ibu sekalian jazakumullah, memang ya kita menjadi sosok ayah itu benar-benar harus ya
Nanti kita lihat, kita bahas apa yang harus kita persiapkan, yang kita bawa bekal dalam kepengasuhan keluarga ini gitu ya, sebagai sosok ayah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ini sangat jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi ada yang punya anak, namun anak jadi musuh. Ada yang punya istri, jadi musuh. Atau suami, jadi musuh. Terbaru kita lihat kemarin di Ciputat. Ada sosok ayah ya yang dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Ya. Yang terbaru bahkan juga ada, ya saya dengar itu ya, berita, informasi, ada sosok suami yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Benar-benar keluarga itu bisa menjadi aduwalakum. Ya, bukan urusan sederhana. Ya. Makanya pembinaan, pengasuhan keluarga dengan baik dan benar, peran kita sosok ayah ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena keluarga itu adalah miniatur umat. Ya. Jadi kalau kita berbicara sosok keluarga, ya itu bicara ya umat, bangsa, negara. Karena negara itu kumpulan dari masyarakat-masyarakat yang ada. Kata Kiai Hasan itu begitu ya. Dan masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang ada. Makanya ketika saya bertanya kepada tadi Kang siapa tuh yang belum menikah, ya, saya bertanya kepada beliau ketika mata tatazawwaj, kapan antum mau nikah? Saya berbicara bukan sekedar bertanya ngebully, tapi bagaimana saya berbicara separuh agama antum, gitu ya. Jadi ketika kita jangan minder ketika, hei kapan antum nikah ya? Atau ustadz kita, atau teman kita, atau sahabat kita, gitu bertanya, atau ya sama-sama pengurus ada yang belum nikah gitu ya. Kita tanya, kapan antum nikah? Itu jangan minder. Karena ini nisfadin, menikah ini problem apa? Menikah ini adalah urusan separuh agama. Sesolehnya apapun antum, ya, ketika sudah layak untuk menikah, menikahlah segera. Kalau seandainya antum tilawah yang banyak, ya, kemudian amaliyah ini banyak, tapi belum menikah, bisa jadi agamanya belum sempurna. Ya. Makanya nikah itu kan nisfadin, separuh agama kata Rasulullah. Sehingga tapi menikah itu bukan sekedar menikah, tapi butuh banyak ilmu yang kita persiapkan agar keluarga ini tidak menjadi musuh yang saya katakan nomor 3 ini. Dan bahkan anak istri juga menjadi apa? Ini amanah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyat. Bapak Ibu sekalian, saya banyak juga termasuk yang menangani saya interaksi selain konsultan keluarga juga pendampingan ruqyah ya. Itu kami melihat banyak menyaksikan ada keluarga-keluarga yang ketika didampingi, misalnya saya mendampingi sosok ayah atau ibu yang minta didampingi agak susah atau sulit dalam sakaratul maut gitu ya. Umurnya sudah 100 tahun, umurnya sudah 98 tahun. Itu ketika kita datang, itu ada yang anaknya Masya Allah ya, ada yang sudah profesor, ya ada yang di Amerika, ada yang di mana, itu kumpul semua. Bahkan yang sulit waktu itu di Amerika ya, ini orang masih bagian IPB juga ya, ini dia menggunakan Zoom. Begitu antusias dan peduli dengan sosok ayahnya atau ibunya yang sakit, yang mau didampingi oleh kita ketika itu mau didoakan. Tapi ada juga Bapak Ibu, ya ketika kita mendampingi sosok orang tua yang kita mau tangani gitu ya, pendampingan terkait sakaratul maut ini, talqinlah atau mungkin pendampingan beberapa hal gitu ya, terkait ada gangguan-gangguan ketika dia hendak wafat, kesulitan, itu ternyata ada juga yang didampingi hanya pembantunya saja. Dan anaknya tidak ada. Dan banyak sekali ya anak-anak yang mereka menyiksa orang tuanya dengan kerinduan. Ya, ini bagaimana peranan keluarga ini? Dan ternyata tidak lepas dari pengasuhan yang keliru dari sosok ayah ini. Ya, anak juga bisa menjadi perhiasan kebahagiaan sebagaimana ayat yang sudah kita sering dengar Bapak Ibu. Saya sambil lihat-lihat jam ya. Anak itu tanggung jawab siapa sih Bapak Ibu sekalian? Ya. Sebetulnya anak, ibu, bapak. Ya kalau kita tanya, Bu, anak tanggung jawab siapa? Kata ibu, bapak. Ya pasti begitu jawabnya. Terus kalau kita tanya bapak, Pak tanggung jawab siapa? Ibu. Itu bolak-balik aja begitu ya. Itu pasti begitu ya. Jawaban-jawabannya kembali kepada muter-muter di situ. Coba kalau kita lihat, ini ada apa namanya hiwar ya, ada dialog, ada komunikasi. Ini tesis ya di Ummul Qura, mahasiswi ya. Saya tidak tuliskan, nanti kita coba ini sumbernya ya. Tapi ini ada tesis ya. Ini sudah saya sampaikan di beberapa kajian saya.
Ini hiwar al-aba ma'al abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah. Jadi komunikasi dalam Quran ini sosok orang tua. Ternyata ada 17. Dan 14 itu ayah. Ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya ada di bawah ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita bicara peranan yang paling penting bertanggung jawab dalam rumah tangga itu siapa? Tidak lepas dari ya peranan ayah. Ini ayat-ayatnya, ini bisa di screenshot ya. Nanti ayat-ayat yang berbicara terkait ayah dengan anak. Misalkan Nabi Ibrahim, nanti kita bahas Luqman Al-Hakim, misalnya Yakub dengan putranya, itu semua ayah ya. Sedangkan sosok ibu diwakilkan hiwarnya hanya 2. Ya, nanti dicek. Yang satu tidak disebutkan nama ya. Sehingga ayah ini sangat berperan. Apa sih peran ayah dalam Al-Qur'an? Ya. Inilah peranan-peranan ayah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah peran ayah itu memberikan pendidikan tauhid dan keimanan. Ini yang paling prinsip. Ya. Terutama pendampingan usia 0 sampai 7 tahun. Ada yang mengatakan 0 sampai 8 tahun ya. Jadi ketika kita, ya ini kebanyakan terutama para aktivis dakwah ya. Ini kan sering mentarbiyah anaknya dengan mengajak ke masjid. Hati-hati. Jangan hanya menarik mereka ke masjid. Dia harus juga menanamkan dalam perjalanan dari rumah ke masjid. Itu disampaikan. Kenapa kita harus sholat? Ya. Ketika anak kita berprestasi, sampaikan, kita katakan, Masya Allah, Tabarakallah. Ucapkan, nah, Alhamdulillah. Kenapa bi alhamdulillah? Ya karena kamu itu nikmat ini dikaruniakan oleh Allah. Kenapa bi kita ini harus sholat sih bolak-balik, capek tahu kayak anak saya. Capek tahu bi puasa gitu ya. Kita harus ajarkan kepada mereka ya nilai-nilai keimanan, ya ketauhidan. Termasuk tadi putri saya itu yang putri yang sebentar yang hitung dulu, yang kelima ya. Enggak yang kelima ya. Kelima 4 ya. Itu putri saya yang keempat ya. Tadi ketika mau berangkat ya menempuh perjalanan ke sekolah, itu saya doakan. Dan itu penanaman nilai-nilai tauhid bahwa yang bisa menjaga kamu nak itu hanya Allah. Bukan abdi umi, ya. Kamulah yang minta perlindungan kepada. Nah, penanaman ini sering dan harus dibiasakan. Ketika dia hebat dapat nilai, aku kakak dapat nilai bagus. Nah, bersyukur kepada Allah. Nah, puji Allah, ya itu. Itu ya. Aku dipuji sama temen, nah ucapkan Masya Allah. Saya termasuk Bapak Ibu sekalian punya putri kan ada 4 ya. Saya kemarin juga ya menangis ya gitu ya. Ketika putri saya mengatakan kepada saya, yang pertama gitu ya, beliau mengatakan kepada saya begini ya, Abi, saya sering ngobrol sama putri saya itu, putra saya bergantian ya, termasuk yang di pondok juga. Dia mengatakan begini, Abi, aku tuh kalau punya suami pengennya seperti Abi gitu ya. Walaupun nanti ujungnya ketawa-ketawa kita, tapi yang baiknya aja, kita ketawa-ketawa gitu. Tapi terharu. Yang kedua juga begitu, ya. Subhanallah itu karunia banget. Dan itu tidak bisa kita paksakan dan tidak bisa kita pinta mungkin ya, gitu ya. Itu terucap dari sosok putri kami yang pertama dan yang kedua, ya. Itu ya. Ini para jamaah sekalian jazakumullah, ya. Yang kedua, ya tentu menasihati anak. Nah, menasihati pun ada metodenya. Nah, kebanyakan di antara kita banyak kepada anak ini menasihati dalam artian banyak menuntut. Namun lupa memberikan hak anak. Terjadilah namanya hutang kepengasuhan. Makanya kemarin saya mendampingi sosok suami yang nempeleng istrinya, yang mukul istrinya, yang nonjok istrinya, ya, yang membuat rusak mental istrinya. Banyak sekali itu, ya, yang menangis istrinya. Kenapa Ustadz begitu terjadi? Ternyata kalau kita ya observasi secara holistik, itu memang problemnya adalah si suami ini sosok yang kalau kita bilang anak sekarang, kalau antum bisa yang muda-muda ngerti gitu ya, MKKB suaminya itu. Apa MKKB ya? Ada yang tahu nggak? Masa kecil kurang bahagia. Ya, inner child. Jadi dia tidak bahagia alias ada hutang kepengasuhan dari orang tuanya yang belum hak anaknya ditunaikan. Akhirnya menjadi pribadi yang tidak matang. Makanya Profesor Darwis, pakar psikologi Islam mengatakan, kata beliau, problem mental anak, emosi yang tidak tuntas pada usia dini,
pada kecil, anak tidak bisa tervalidasi emosinya, orang tua terlalu galak, sering bentak-bentak, itu menjadi pribadi yang tidak matang. Dan kalau dia menjadi sosok rijal, menjadi kaumnya itu sangat sangat zalim, intimidasi, sangat kasar, ya itu begitu. Ya, jadi nggak lepas dari pola asuh. Makanya ketika kita menasihati anak, sebelum kita banyak menasihati anak, ya pastikan kita juga mentransfer saldo emosi. Catat ya, para ayah nih, mengisi rekening bank emosi anak kita. Bisa dengan sentuhan, bisa dengan waktu, bisa dengan hadiah, kata-kata afirmasi, ya, bisa dengan pelayanan kepada anak-anak kita, terutama usia 0 sampai 7 tahun. Ini penting. Ya sederhana lah, misalnya kalau yang ikhwan ya, kita nyebokin anak, ngusap-ngusap anak, sebut saja begitu ya. Mungkin ngajak main. Kayak kemarin saya baru main pedang-pedangan. Kalau antum yang tahu, saya di Facebook saya itu saya main pedang-pedangan sama anak saya. Wah, ya. Sampai kakaknya itu anak putri kami yang ketiga, dia videoin kan. Ketawa ke TV ya. Abi kayak anak kecil kan. Tapi memang gitulah saya. Kemarin main tembak-tembakan. Ada video ini nanti kalau saya simpan saya tayangin ya. Atau di Facebook belum sempat di-download kayaknya. Itu ya artinya penting seperti itu. Sehingga kalau kita sudah ada terbangun bonding, ya emosional bondingnya kuat, terkat dengan anak, nah gampang nasihatin itu, gampang mengarahkan itu. Nah kita nih belum ada bonding, cuma perintah, apalagi yang ketiga, misalnya ya diskusinya dengan menghakimi, ini bahaya. Makanya bagaimana peran ayah kalau berdiskusi ya, kalau kita berdiskusi dengan anak tidak menghakimi. Langsung kita tanya, kakak ini tadi Abi dengar, ya kakak ini nggak puasa, tahu nggak puasa itu dosa tahu? Nah, ini nggak boleh. Kita tanya dulu, kakak kenapa tidak saum hari ini ya? Benar nggak? Puasa nggak? Nggak. Tanya, kenapa nggak puasa atau nggak sekolah? Kenapa kakak nggak sekolah? Jangan langsung dihakimi. Ponis, hukuman 3 tahun penjara, nggak gitu sama anak bolanya. Ya ini banyak orang tua yang dia hanya bisa menghakimi, tidak memvalidasi ya emosi-emosi mereka. Lihat bagaimana di surah As-Saff ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu tentang menyembelih anaknya, putra Ismail. Harusnya nggak usah tanya-tanya, sembelih aja Ismail. Orang perintah Allah, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Al-Qur'an ini begitu indahnya. Ya. Mengatakan, ya, ani arafil manam ani azbahuka ya bunayya, ya. Fanzur madza taro. Lihat, dia tanya, gimana pendapat kamu, gimana Ismail? Abi ini dalam mimpi ya diperintahkan menyembelih kamu, gimana? Ya kata Ismail, karena putranya soleh atau karena yakin ifal matumar. Ya udah kerjakan ya Abi. Harusnya nggak usah nanya-nanya, sembelih aja langsung dipotong Ismail. Tapi tidak begitu. Ya. Tapi bagaimana ya sosok ayah yang kemudian ya berdiskusi ya dengan siapa? Dengan anaknya gitu ya. Apalagi ya, mendidik anak bertawakal kepada Allah. Ini juga hal penting ya, Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan. Ya, ini ada ayat-ayatnya di situ. Saya tidak jelaskan secara gamblang, beberapa saja. Misalnya juga di surat Yusuf ya, juga begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ke-86, inna ma'ashku bathi wa husni ila Allah wa alam minallahi ma la ta'lamun. Bagaimana ya Nabi Yakub ini mengajarkan kepadanya ketika ada problem, mengatakan hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini luar biasa ya. Ya, menjadi tauladan yang baik. Menjaga anak agar tidak sesat dalam jalan kehidupan. Nah, berikutnya ya. Memberi nafkah ini hal biasa lah ya. Berbicara penuh dengan empati. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Terapkan pola asuh dengan akhlak terbaik. Ya, ulas asih ini juga sudah banyak memahami lah. Tapi tetap saya tuliskan, nanti bisa disinsut ya, nanti dari diskusi saja. Bersabar dan tidak putus asa. Ini hal-hal biasa yang tapi ini kalau dijabarkan juga lumayan ya. Oke. Nah, ini metode cara mendidik anak dalam perspektif Islam. Ini yang kemarin sering saya bahas. Bapak-bapak, halo Bapak, simak baik-baik ya. Jadi sebelum kita menjadi sosok ayah yang banyak mentarbiah pada memberikan
penanaman nilai-nilai syakhsiyah, kepribadian, keislaman kepada putra-putri kita, maka perhatikan satu, kesalihan ayah. Ya, hablum minallah, taqwa ilallah. Ini perhatikan. Kenapa, Ustaz? Karena kita jelas dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 86, wa kana abuhuma salihan. Dampak kesalihan bapak itu akan berasar pada anak-anak. Ya, jadi kalau sekarang ada orang konsultasi, misalnya kemarin ada anak-anak 10 tahun belum bisa berbicara, tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Konsultasi dengan kami. Tentu pragmatisnya ruqyah. Kalau kami tidak begitu. Kita observasi secara holistik. Ternyata apa? Ternyata bapaknya itu ya banyak masalah. Banyak atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah. Dan ini banyak kami temui di lapangan. Makanya ketika kita ingin mentarbiah anak-anak kita, maka perbaikilah ketakwaan kita kepada Allah sebagai sosok ayah yang juga beriman dan bertakwa kepada Allah. Nanti urusan anak yang kurang-kurangnya Allah lengkapi insya Allah. Karena kita tidak bisa mendidik anak dengan hanya mengadakan literasi atau literatur-literatur yang ada dari psikologi, baik Islam, konvensional atau umum gitu ya. Kemudian dari Al-Quran kita baca buku, tidak hanya begitu. Tapi ma'iyatullah, melibatkan Allah dalam pendidikan anak itu ya memang itu yang utama bagi orang-orang beriman. Itu yang utama gitu ya. Makanya sebelum berbicara terkait kesalehan anak, maka berbicaralah kesalehan pribadi gitu ya. Yang kedua, perhatikan hubungan ayah dengan orang tua. Ini juga penting. Antum-antum, Bapak Ibu terutama ya, ini para istri yang punya suami, yang punya orang tua ya, suaminya gitu ya. Itu bantulah suami kalian ini untuk mereka bertakwa kepada Allah dan bantulah mereka untuk birrul walidain. Ya, jangan cemburu agar ketika ada suami kita gitu ya, mereka berbakti sama orang tuanya. Berbahagialah ya ketika memiliki suami-suami yang berbakti kepada orang tuanya. Ini ya. Jadi hubungan ayah dengan orang tua. Yang ketiga nih tidak kalah penting. Ya, antum para suami antum ya, antum anak sama saya perhatikan. Perhatikan hubungan ayah dengan istri. Tuh. Kalau boleh tanya, ini para suami, sudahkah bertanya kepada para istrinya, ya, bagaimana penilaian hasil UTS suami, ya, dinilai oleh istri, hasil UAS seorang suami, ya, yang dinilai oleh anak-anaknya. Coba tanya, sayang, kita berumah tangga 30 tahun. Ini suami bertanya kepada istri, bagaimana ya penilaian kamu terkait Abi? Adakah yang masih perlu diperbaiki? Coba validasi emosi, jiwa, perasaan pasangan kita. Apalagi Ramadan ngumpul, anak pertama, anak kedua, tanya. Ya, saya sering tuh bertanya kepada istri. Kata beliau, Masya Allah, Abi mah sudah luar biasa, kata istri. Cuma 1 katanya, cuma 2, cuma 3. Cuma masih ada cumanya. Itulah rumah tangga ya kan. Kenapa? Karena kita tahu khairukum li ahli. Para ayah itu ya terlihat bobroknya dari rumah, ya, baiknya juga dari rumah. Jadi ukuran kita indikator hebat tadi di awal mukadimah saya katakan bukan orang lain. Keluarga dulu. Ya, itu penting. Nah, sekarang banyak suami-suami yang tidak memvalidasi emosi, jiwa, perasaan istrinya. Capek kerja, uang istri dipakai, suami mengandalkan kehidupan dari istrinya, ya, istrinya sibuk bekerja, ngurus anak juga, banyak dihakimi, kurang apresiasi, ini akhirnya jadi problem. Makanya kalau sosok ibu, ketika kita berbicara terkait parenting, tarbawiyah, pendidikan anak, maka harus berbicara bagaimana suami dengan istri. Karena kalau istri error, suami error, anak error, 3 kali lipat errornya. Makanya penting ya sosok istri ini perlu dibahagiakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Karena nanti jadi masalah rumah tangga. Ini ya. Jadi kalau berbicara terkait anak, ya parenting sosok ayah, ya ini harus diupayakan bagaimana interaksi kita dengan istri pun diperhatikan. Sering ngobrol, me time ya bersama dan lain-lain lah. Selalu mendoakan anak setiap saat. Nah, ini jangan lupa ada 5 doa. Tadi doa perlindungan Ain. Al-Furqan 74 buat anak ya.
As-Saffat ayat 100, Al-Ahqaf ayat 15, Ibrahim ayat 40. Ini para ayah, para abi, umi, bapak, ibu, papa, mama, ayah, bunda. Ini 5 doa ini harus kita dawamkan rutin untuk anak-anak kita. Sempatkan waktu untuk memvalidasi emosi anak-anak. Ya, banyak saya mendampingi anak-anak yang ketika di pesantren terbaik berhenti, ya, di SD IT, SMP IT berhenti, ketika boarding school berhenti mengundang kami. Ketika kita tanya kepada anak-anaknya apa jawabannya? Itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini fakta ya di lapangan. Karena saya berinteraksi berta'amul atau muamalah dengan orang-orang yang memang tanda petik sedang mengalami ujian keluarga gitu ya. Ini nggak lepas ya. Ada anak yang ketika ditanya kenapa anak berhenti, dia mengatakan abi ini Ustaz cuma banyak nuntut aja sama aku, tapi tidak pernah berikan apresiasi. Aku hafal 5 juz, nggak pernah diapresiasi, katanya jadi ngasih hadiah. Mana nggak ada. Itu banyak yang begitu. Akhirnya mental anak banyak rusak. Dan kebanyakan dari sosok ayah problem ini. Ya. Ayah yang tidak bisa manage bagaimana emosi dengan baik, akhirnya jadi problem. Dan anak ketika pengen divalidasi emosinya menangis, jangan nangis. Ya, bahkan ada anak balita tuh kalau nangis sama bapaknya bilang, jangan nangis, laki-laki gagah. Ya kalau anak mau nangis, nangis aja, dipeluk. Kenapa nak? Sakit ya sayang. Iya bi, sakit. Oh ya udah, peluk ya, masya Allah ya. Sabar nak. Udah, lo validasi. Kakak, sakit ya, udah. Oh dia sakit, ya udah dia divalidasi sakit. Kenapa nak tadi jatuh? Nanti hati-hati sayang ya. Ketika berdoa, makanya kalau berjalan hati-hati seperti itu. Yang keenam, berikan pembelajaran terbaik dengan ketauladanan. Ini juga hal penting dalam pendidikan pada anak-anak. Tauladan itu qudwah atau uswah itu yang luar biasa, itu paling luar biasa. Ya Bapak Ibu tahulah yang sudah berumah tangga ya, bagaimana anak-anak kita yang masih 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun udah megang buku bacaan Iqra atau Al-Quran ketika melihat kita baca Quran. Anak ini kan peniru ulung. Hati-hati ya. Yang 7, ya tadi memiliki peta jalan, ya visi misinya mau dibawa kemana keluarga. Kalau nggak ada, ya susah. Kalau saya target anak tuh semuanya SMP tahfizul Quran, ya sekolahnya di sini. Nanti SMA-nya ke sini. Saya bilang sama istri yang pertama nanti jadi ini Mi, yang kedua begini. Itu musyawarah. Apalagi sekarang Ramadan. Saya dengan istri itu punya proposal kepada Allah, berdua diskusi mencatat Mi. Apa proposal kita? Istri apa Bi proposal Abi? Dicatat berdua dalam iftar jelang buka kita berdoa. Ketika sahur kita berdoa atau qiyamul lail kita berdoa kepada Allah. Jadi ada arahan jalannya mau di kemana keluarga ini dibawa. Ini perlu, jangan mengalir begitu saja. Ikhtiari kita juga dibutuhkan. Memilih jalan-jalan kehidupan apa yang mau kita ambil. Yang ke-7, yang ke-8, mengisi rekening bank emosi untuk menguatkan emosional bonding dengan anak. Ini hal penting. Banyak problem dari hal orang tua yang tidak ngerti masalah ini. Akhirnya anak-anak itu menjadi anak-anak yang bermasalah kehidupannya. Ini ya, habis sekalian. Apalagi ya ini mungkin juga Bapak Ibu pernah dapat ya ini bagaimana kita tahu ya mendidik itu oleh sadzakaru kal unsa. Laki-laki perempuan itu memang beda. Kalau di bedah otaknya, laki-laki itu kecenderungan ya hipotalamusnya lebih besar otaknya dibandingkan perempuannya. Lebih cenderung apa? Ya perempuan itu lebih cenderung emosinya lebih dominan. Enggak kita bahas banyak. Ini anak laki-laki yang nanti bisa ini saya Bapak Ibu juga bisa lihat dalam Al-Quran, nanti ada ayat-ayat. Bagaimana kita bisa menjadikan sosok laki-laki ini, anak-anak kita, sosok ayah terutama, bisa banyak menjadi inspirasi dalam rumah tangga keluarganya. Menjadi sosok rijal. Apa itu rijal? Lihat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Leader. Di mana rumah tangga itu mau dibawa kemana? Ya. Bagaimana supaya kita menempuh jalan ke surga Allah bersama keluarga? Bagaimana kita menghalau dari hambatan-hambatan problem ujian krisis keluarga? Bagaimana ketahanan keluarga kita masa mungkin kesulitan? Ini penting.
Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita Abdullah. Itu dari sejak dini. Dan peran ayah ini dominan, gitu ya. Harus dimaksimalkan ya, bagaimana pertanggungjawabannya nanti ada pada sosok ayah. Menjadi sosok apa? Mujahid anak-anak, menjadi qawam, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, nafi'un li ghairi, menjadi hamba Allah, menjadi khalifah fil ard, ya, penjaga ya maslahat bagi alam semesta. Ya, tentu ini banyak turunan-turunan atau kurikulum di dalamnya. Bagaimana sosok wanita akhwat, ya, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini qurrata a'yun, sholihat, yang pandai bersyukur, ya. Bagaimana mereka juga menjadi sosok wanita yang amanah terkait harta suaminya nanti. Kita persiapkan dari sekarang. Ya, kalau anak kita mengalami mental, emosi yang tidak tuntas, menjadi pribadi yang buruk, ya tentu ini menjadi PR catatan bagi seorang ayah atau orang tua kepada anak-anaknya. Ini Bapak Ibu sekalian, jazakumullah ya. Jadi kalau berbicara terkait ayah, ya memang PR-nya banyak ya. Banyak sekali PR-nya banyak ya. Ini juga saya masukkan di sini, Bapak Ibu. Ini nanti bisa sedikit mungkin tambahan-tambahan literasi dan pengalaman-pengalaman dari saya aja ya. Faktor kerusakan keluarga ini yang saya masukkan. Ini saya masukkan ada faktor jinasab, ada syarul ain. Ini tetap dimasukkan dalam kajian ini karena saya mendalami juga dalam keseharian saya. Ini menjadi attitude anak-anak yang buruk itu bukan hanya pola asuh yang keliru dari orang tua, tapi faktor jinasab, nenek moyang leluhur ini yang ada dalam keluarga ini juga bisa menjadi penyebab. Termasuk syarul ain, ya kejelekan dari pandangan mata. Anak yang terlalu misalnya disayangi, ya. Kayak itu banyak sekali contoh-contoh dalam keseharian. Emosi terpendam, ini juga menjadi problem. Rumah yang buruk juga menjadi masalah, ya. Sebentar, saya lihat saya tuh sampai jam berapa ya ngisinya? Takutnya 7.15 ya, masih aman insyaallah. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan apalagi ya salah satu faktor keluarga yang menjadi masalah ya selain sosok ayah yang penting diperhatikan, ini faktor-faktor ini sangat penting diperhatikan dalam rumah tangga. Ya, emosi terpendam, ya. Kalau kajian offline bisa saya tanya nih kepada siapa ibu-ibu. Ini nggak kelihatan nih ibu-ibunya ya. Kalau kelihatan kita bisa tanya, ibu-ibu ada pendaman emosi nggak pada suaminya? Ya, coba jawab ya. Kalau jawab, pasti jawabannya takut di screenshot ya. Tidak ada Ustadz, aman. Ya. Soalnya terekam semua begitu ya. Tapi kalau langsung, saya pernah mengisi kajian-kajian itu. Ya banyak ibu-ibu ketika kita bilang, Bu coba tulis keburukan suami, itu semangatnya subhanallah. Menulis keburukan suami. Banyak sekali. Tapi ketika dipinta, coba Bu, tulis kebaikan suami. Apa ya? Jadi ketika nulis keburukan, ya lengkap banget. Tapi kalau nulis kebaikan, nah ini PR ya. Atau banyak luka-luka pengasuhan. Ini jadi problem juga. Ini rumah tangga ya. Kutukan-kutukan, buruk kata dalam rumah tangga, ini juga menjadi problem yang sederhana, yang tidak sederhana. Ya, istri minta apa ini, suami mengatakan, Abi kan nggak punya uang. Ya, walaupun itu boleh, tapi kenapa tidak ucapkan? Insya Allah Abi ikhtiarkan, ya, tidak mengeluh. Karena dalam sebuah hadis salam mengatakan, wa yujibuni al-fa'lu qalu. Sahabat bertanya, apa itu fa'lu al-fa'lu? Tafa'ul ya Rasulullah. Kata Rasul, kalimatun hasanatun, kalimatun thayyibatun. Ternyata dalam rumah tangga itu kata-kata yang positif bahkan bisa menjadi perekat untuk apa namanya itu qaulan sadida ya, kata-kata yang baik itu bisa menjadi penguat hubungan bonding antara suami istri dan anak-anak, orang tua dengan anak ya. Makanya kata-kata itu perlu juga dilestarikan dalam rumah tangga yang positif ya. Misalnya ketika istri ya ada masalah ya, kita dampingin. Ketika suami ada masalah bagi anak-anak dan apa namanya sosok istri juga mendampingi suami, ini hal penting dan tidak menggunakan kata-kata yang negatif ya, buruk, celaan, kutukan ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian jazakumullah, ketika rumah tangga yang banyak masalah dalam rumah tangga dan keluarga ini menjadi catatan penting dari kata-kata yang buruk, ini penting banget. Termasuk rumah yang buruk itu menjadi problem ya. Dan ayah ini ya bertanggung jawab. Lihat dalam
madhabul arba'ah terkait kewajiban untuk menata rumah. Jadi ini suami harus siapin nih khodimat buat istrinya. Ya, kalau nggak ada sabar tadi ya, kalau nggak ada ya apa boleh buat begitu ya. Saling ta'awun lebih wa taqwa. Tapi kewajiban rapi-rapi ini ya memang suami ya. Jadi jangan sampai di keluarga ini ada banyak barang berantakan. Itu membangun suasana iklim atau atmosfer yang buruk dalam keluarga. Sehingga jadi malas baca Quran, malas sholat. Rumah ini penting Bapak Ibu. Dan ayah ini harus ngatur hal itu. Ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan asyu'mu fi thalat. Kesialan itu ada 3. Salah satunya di adar rumah. Nah, ini hati-hati. Termasuk kezaliman-kezaliman yang terjadi dalam keluarga. Dan semua ini tergantung dari peran ayah. Ya. Jadi peran ayah ini sangat berpengaruh. Ya. Makanya dalam doa, takwa, zakat, ya, birrul walidain, ya. Ini yang tadi kita bahas di awal. Ini sangat penting ya bagi keluarga ya memperhatikan hal-hal ini dalam rumah tangga gitu ya. Kalau selain daripada itu ya kita sebagai sosok ayah, sosok orang tua ya kita bisa perkaya dengan banyak literasi, baca buku tentang psikologi ya, baca buku tentang parenting. Tapi ketika doa, takwa, rekening bank emosi ini hal ketauladan yang saleh ini penting banget diperhatikan dalam rumah tangga. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau saya ceritakan mungkin bisa jadi tema khusus ya. Masalah keluarga itu tiap hari kami dampingi Bapak Ibu. Bisa 3 klien, bisa 4 klien. Dan Ramadan pun ternyata ya tidak lepas dari upaya pemecah belah antara hubungan keluarga ini. Dan tidak sedikit masalah-masalah anak ini. Dan kaitannya pasti dengan kaitan ayah. Kan kalau Bapak Ibu cek di dalam jurnal-jurnal tentang kepengasuhan, tentang fatherless itu ya, bagaimana jadi anak-anak yang memiliki pengaruh dari sosok ayah yang hilang atau apa ya bahasanya itu anak yatim padahal bapaknya ada. Kenapa? Karena tidak ada kepengasuhan dari atau figur ayah. Ini banyak banget. Makanya ketika kita berbicara terkait lihat dalam Al-Quran ayat-ayatnya itu pasti sosok ayah dengan anak, ayah dengan anak, ayah dengan anak gitu ya. Bahkan doa-doa pun Robbi habli minas sholihin itu doa-doa siapa? Ayah dengan anak. Jadi kalau kita berbicara terkait sosok ayah ini sangat berpengaruh dan berperan penting dalam keluarga dan rumah tangga. Ya. Utama jangan sampai egois ya. Utama tadi yang sering kita kadang-kadang khilaf itu sedikit sekali memvalidasi emosi keluarga, anak-anak dan pasangan. Jadi rumah tangga menjadi problem. Ini Bapak Ibu sekalian jazakumullah ya. Semoga ini bisa jelas ya. Dan tadi sudah saya jelaskan, ini terang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini mungkin tambahan-tambahan saja agak berbeda mungkin dari yang lain karena saya membidangi bidang ini. Ini beberapa faktor juga yang menjadi penentu problem karakter-karakter anak kita yang dirasa buruk. Padahal anak saya itu di sekolah pesantren kan yang baik. Padahal anak saya ini juga tidak ada masalah gitu dari kecil. Tiba-tiba ada keanehan-keanehan. Nah ini bisa jadi karakter mereka yang buruk itu pengaruh dari kajian-kajian metafisik ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, di akhir apa sih tujuan kita? Ini visi kita adalah Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita pengen ya yadkhulunaha bahwa anak-anak kita ini semuanya ke surga ya. Dzurriyyah kita, anak kita, azwaj pasangan kita, abaihim nenek moyang kita berkumpul. Alangkah indahnya. Tapi dalam Al-A'raf 16-17 la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan tidak akan puas dan berhenti mengganggu orang-orang beriman untuk merusak keluarganya. Lagi-lagi kenapa? Karena keluarga ini miniatur umat, miniatur bangsa, miniatur peradaban. Jadi kalau keluarga dirusak, ya rusaklah masyarakat, rusaklah umat, rusaklah bangsa negara ini. Maka kita harus benar-benar ya menjadi sosok ayah yang banyak menginspirasi dalam kehidupan kita dan banyak melibatkan Allah Azza wa Jal dalam pembinaan anak-anak kita. Ini beberapa
doa-doa yang nanti Bapak Ibu perlu amalkan dalam keluarga ya. Pertama, ini doa perlindungan ain buat pribadi ya, terutama pribadi keluarga yang sering ya dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh para teman-teman, sahabat atau orang tua. Ini doa-doa ini yang perlu Bapak Ibu dawamkan ya. Ini yang kedua, Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa untuk bagaimana cucu ya, cicit ya, anak keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang saya banyak mendapatkan anak-anak yang terlambat jodoh, bermasalah jodoh, bercerai, seperti semalam yang sampai jam 12 kami dampingi, itu masalah orang tua. Dan kaitannya sama ayah faktornya. Ini kuatin doa ini ya. Yang berikutnya ini doa untuk anak laki-laki yang tadi saya bacakan kepada putri saya pas berangkat sekolah ya. Saya doakan tadi di sini, lihat semua videonya. Yang ini untuk anak yang laki-laki, ikhwan, ini anak yang perempuan. Termasuk tambahan doa tadi ya. Yang berikutnya ini Robbi habli minas solihin. Ini ada kata-kata azwaj ya. Ini bukan istri, Pak istri juga pasangan ya. Suami juga. Ini buat kalau ibu-ibu nih, kalau canda Ustaz, apa doa buat setia pasangan? Ini boleh buat ngikat pasangan, ini doa Robbana hablana. Supaya terpaut ya, kalau bercandanya kita pelet syar'i gitu ya. Jadi penguat bagaimana takliful qulub antara suami istri terpaut terus, ini doain. Terutama waktu buka, waktu sahur, boleh 7 kali, boleh 11 kali, silakan aja. Ini sudah saya masukin dalam screenshot ya, dalam file PDF, nanti tinggal di ini aja. Nggak usah screenshot, nggak apa-apa. Yang berikutnya Robbi habli minas solihin. Pas sahur berbuka ini dikuatin aja doa ini. Tad, anak saya belum berhasil, terus aja doa. Kita tidak pernah tahu kapan Allah kabulkan. Jangan istijal dalam berdoa. Ini kadang PR istijal, tergesa-gesa dalam berdoa. Ya. Dan kaitan doa ini, para jamaah sekalian, ini sangat Masya Allah. Kesolehan pribadi, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan istri kita. Ya. Kita berupaya memperbaiki ketakwaan, kita berupaya diperkuat doa, ini sangat berpengaruh ya kepada kebahagiaan, kesejahteraan anak-anak dan keluarga kita. Ya. Ini doa juga, ini perbaikan buat anak-anak kita dan keluarga kita. Ya. Ini doa juga, ya termasuk ini doa penjaga kenikmatan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, ya kayak kemarin ya, subhanallah, saya punya klien, beliau curhat sampai menangis juga. Ini klien lama sebetulnya. Ya. Beliau dapat pensiun, ya besar pensiunnya. Tapi bersamaan beliau dapat pensiun, bersamaan itu juga problem rumah tangga. Ya, anaknya terlibat pinjol, rentenir dan lain-lain, datang ke rumah. Dan ya pensiunnya separuh habis buat bayar utang anaknya itu. Wa yadzubillah ya, jangan sampai terjadi pada kita semua. Ini doa ketika Allah kasih nikmat jangan sampai hilang. Allah kasih kebahagiaan jangan sampai lenyap. Ini doanya ya. Yang keempat, yang berikutnya ini berlindung dari 5 keburukan. Termasuk di sini ada wamin waladin yakunu alayya robban. Berlindung dari apa? Anak yang menyusahkan atau merepotkan atau menguasai. Termasuk berlindung dari pasangan tusyayyibuni qoblal masyib, yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Nah, ini juga ada doa-doa ini, Bapak Ibu sekalian, jazakumullah ya. Demikian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kajian kita cukup dulu ya. Mohon maaf ya atas keterbatasan, kalau online ya saya merasa seperti inilah ya. Kalau ada kekurangan kehilapan mohon dimaklumi ya. Itu. Karena saya biar termasuk yang biasa mengisi kajian itu ranahnya offline ya, secara langsung. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian. Mangga kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Syukron jazakallah khair pada Ustadz telah menyampaikan materi ya. Insya Allah tadi dijelaskan bahwasanya memang perempuan itu madrasah, tapi kepala sekolah tetap laki-laki, jamaah semuanya. Oke, mulai dari jamaah yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand saja. Oke, mungkin saya bacakan yang dari kolom chat dulu. Dari Pak Warcito, izin bertanya Ustadz, berdasarkan pengalaman Pak Ustadz, permasalahan apa yang paling dominan yang merusak keluarga? Apakah finansial, perilaku orang tua, atau jauh dari pihak lain, atau jauh dari Allah Ustadz? Dari Pak Warcito. Jadi sebetulnya gini ya, ketika kita membahas problem rumah tangga, itu dirinci, dideskripsikan, itu banyak sekali ya. Misalnya
intervensi orang tua, intervensi mertua, kemudian ya ekonomi, ya finansial, masalah hutang kepengasuhan, banyak sekali ya. Bahkan saya punya buku ya terkait hal itu ya, itu terkait pernikahan itu, problem-problem masalah rumah tangga, apa sih faktor yang menentukan rumah tangga itu rusak atau keluarga rusak. Tapi kalau kita mau dikerucutkan lebih dalam lagi, apa faktornya? Itu jawabannya ada di surah At-Tolak ya. Ayat di penghujung ayat akhir kedua, ketiga, keempat. Itu nggak lepas kaitannya takwa kepada Allah. Makanya dalam surah At-Tolak itu surat perceraian ya, artinya surat talak. Itu Allah sebutkan tentang di penghujung ayat kedua misalnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dari problem yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat yang menginspirasi kehidupan kita ya dalam hari-hari kita. Dan Allah akan berikan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ditanya Pak Waris itu apa? Memang ketakwaan, Mbak. Ketakwaan itu sangat berpengaruh dalam rumah tangga. Kalaupun anaknya bandel, kalaupun misalnya dia itu banyak masalah, itu ketika dia takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi gitu. Ya. Itu banyak yang kami temui di lapangan itu, fakta di lapangan. Hari-hari. Ya. Jadi faktor ketakwaan itu memang kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Bukan hanya haji umroh, rumah tangga itu ya harus benar-benar dibekali dengan ketakwaan. Dan ketakwaan itu ada kajian indikatornya, muasafat atau karakternya apa? Gemar berinfak, banyak istighfar, bisa ngontrol emosi, wal kadhiminal ghaidz, wal afina 'anin nas, ya. Memaafkan kesalahan orang, itu banyak kajian terkait takwa itu. Jadi kalau dibahas faktor apa, Sad? Faktor ketakwaan itu, faktor keimanan gitu ya. Ini kami temui di lapangan begitu. Ya kami sudah keliling ya, mana-mana. Kayak kemarin terakhir ke Australia, ke Melbourne. Itu ketika buka klinik konsultasi, itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam itu konsultasi. Bergantian di jadwal. Saya 2 pekan di sana, Masya Allah, tabarakallah, penuh sekali. Pertanyaannya apakah mereka kerepotan masalah finansial? Oh, tidak. Berlebih ya. Bahkan sangat bisa dibilang mapan ya finansialnya. Tapi tidak jaminan kebahagiaan mereka raih. Kaitannya memang sama keimanan, ya, sama ketakwaan. Meskipun nanti ada turunan-turunan lain ya, faktor-faktor lain gitu ya. Tapi ketakwaan ini juga sangat berpengaruh dalam rumah tangga, dalam kepengasuhan ini gitu ya. Makanya yang belum nikah nih ya hati-hati, harus jangan sampai salah pilih. Ya harus pilih suami atau istri yang benar-benar layak untuk jadikan imam atau pendamping gitu ya. Allah alam bisawab. Itu Pak Warsito ya, responnya alafu minkum. Oke. Ya, Pak, masih ada pertanyaan Ustaz dari di kolom chat dari Pak Ali Kusuma-Dinata. Izin tanya, anak saya bila dibawa ke masjid lari-lari malah sering melewati yang lagi sholat. Sudah saya pegang dan minta baik-baik masih tetap. Sehingga saya jarang mengajaknya. Anak saya baru berumur 4 tahun. Oleh sebab sering lari-lari saya sendiri tegur pengurus masjid. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Dari Pak Ali. Jadi menasehati anak itu ada istimroriyah ya, artinya tahapan yang kontinu terus menerus ya. Nah, bagaimana ketika anak kita ini misalnya kok tiap ke masjid berlari-lari terus? Lihat juga ya faktor-faktor yang menjadi penyebab ya anak-anak kita itu ya lari-lari ya. Apakah memang dia anaknya dalam, kalau kita lihat dalam psikologinya misalnya tipenya anak kinestetik ya, jadi dia suka bergerak begitu, atau memang anak ini ada emosi yang terpendam atau belum tervalidasi. Saya punya ada hadiah yang belum kita berikan gitu ya, atau ada indikasi misalnya anak kita mengalami misalnya indikasi jinasat. Jadi anehnya begini, ada anak begini, kalau di masjid main banget, kalau di rumah ya diam. Jadi ketika ada masjid bikin rese tanda petik. Nah, gimana caranya, Ustaz? Caranya adalah pertama, ajaklah anak itu bermain sama kita. Bermain, betulan bermain ya. Kalau saya bermain pedang-pedangan ya, bermain pedang-pedangan. Kemudian juga ya anak kita ya berlari gitu sama kita di rumah. Ajak ngobrol. Jadi jangan cuma hanya menasihati ya. Apalagi anak-anak
terus pastikan juga kita ini ya, istri kita tidak ada pendaman pada kita. Itu korelasi semua tuh. Termasuk istri misalnya ini anak kedua atau anak ketiga atau anak pertama. Anak kita ini mengalami misalnya gangguan karena istrinya ternyata misalnya ada masalah gitu ya. Ada masalahnya apa? Ya, istri kita itu misalnya ada sakit hati ketika sedang hamil pada kita. Itu bisa pengaruh ya. Jadi bisa pengaruh ya, anak kita itu jadi problem karena misalnya sakit hati dengan kita. Nah, gimana? Atau anak-anak tipe autis, tapi autisnya karena apa? Ya, bisa jadi ya, anak kita autis karena tertimpa ain, ya. Itu dicek dulu. Yang penting anak kita terus doakan. Nah, bukunya itu ada doa-doanya ada di buku saya. Bapak sekarang gimana, Ustaz? Tugas antum, Pak, tugas Bapak ini sekarang ya perbaiki emotional bonding ya, sentuhannya, sering ngobrol, sering main bersama. Nasihatnya sedikit saja. Ya. Biar masuk, ya. Kemudian ya, Bapak Ibu sekalian jazakumullah, libatkan istri kita ya. Jangan sendiri saja. Peran istri ini sangat penting ya. Bahkan ada beberapa pakar parenting menyebutkan ya, itu usia 0 sampai 7 tahun itu maksimalkan lebih dominan ke ibu. Jadi peran ibu juga penting. Ya. Jadi jangan sampai nanti peran ibunya kurang. Nah, dan ibu ini bisa maksimal ketika ayah mensupport betul ya, bahagia begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian jazakumullah ya. Jadi dimaksimalkan ya betul-betul ya untuk bagaimana anak-anak kita makin solehah. Itu ya Bu ya. Dan doa apa ya? Kemudian juga berdoa ya Bapak Ibu ya, berdoa ya untuk anak-anak kita terus menerus. Dan juga kalau memang repot begitu Ustaz, bisa konsultasi ke psikolog. Tapi enggak Ustaz, ini masih wajar lah lari-lari begitu. Ya udah kita terus kuatkan ya anak kita ingatkan, kita nasihatkan. Banyak faktor Pak. Tapi kalau Bapak mau dicek juga boleh ke saya nanti dicek. Saya pastikan dulu, oh ini tidak ada jinasab, tidak ada faktor ain, ini hanya masalah psikologi biasa, ini hanya pola asuh saja. Jangan-jangan ketika pas kita ketemu sama istri, ternyata ada pendaman luka batin di istri kepada Bapak yang muncul di anak. Itu pun bisa terjadi. Ya agak unik memang ya, yang seperti ini tuh. Tapi bisa mungkin terjadi seperti itu. Ya. Itu Pak ya, baiknya ya jangan sering ke masjid dulu sementara. Kalau misalkan nanti merepotkan malah DKM jadi rusuh begitu. Apalagi kan mereka masih belum balik gitu ya. Diatur saja kondisinya. Ya tidak semua orang tuh terbiasa dengan itu ya. Dengan anak-anak kita yang lari-lari di masjid. Jadi masalah nantinya. Gitu Pak ya. Allah alam bisawab. Nanti bisa ngobrol lagi deh. Oke, syukron Ustaz atas jawabannya. Ini ada dari yang raise hand dari Zakwan. Boleh kepada Zakwan untuk bertanya. Silakan open mic Zakwan. Oke, baik. Terima kasih MC. Ustadz izin bertanya. Kalau misalnya tadi kan beberapa kasusnya kebanyakan mungkin yang anaknya masih kategorinya masih kecil lah, entah balita ataupun emang masih SD gitu. Kalau misalnya kasusnya itu dia udah SMA gitu, Ustadz, SMA, SMP yang udah agak dewasa, tapi ya dalam tanda kutip susah untuk dinurutkan gitu, Ustadz. Dibawa ke arah ranah agama juga udah sulit mungkin. Itu bagaimana Ustadz ya untuk bisa supaya meluruskan kembali supaya tidak melenceng dari syariat agama gitu Ustadz. Cara parenting. Jadi memang terkait pola asuh ya, itu kan kalau kita dalam beberapa kajian psikologi ya, faktor perkembangannya banyak hal ya. Faktor usia itu menentukan juga. Apalagi di usia maksimal pembinaan tuh 0 sampai 17 tahun. Bahkan ketika kita melihat anak yang di atas 17 tahun itu masalah, problem, itu agak berat memang ya. Anak itu agak berat di kemudian hari. Namun apakah ada kemungkinan celah bisa berubah? Ya sangat mungkin, yaitu bisa berubah. Tidak ada kata tidak mungkin kalau selama kita bertakwa kepada Allah gitu ya. Nah, hanya memang tadi pengaruhnya kita jangan melihatnya hanya saat itu, tapi faktor ke belakang. Ya. Ya. Faktor emosi ya, faktor emosi yang terpendam, kemudian tadi ya kutukan-kutukan orang tua ya, kemudian bahkan nazar orang tua yang lupa pun berpengaruh ya. Ini juga kaitannya, bahkan rumah pun berpengaruh. Saya mendampingi ini
yang kasus yang antum tanyakan ya Kang ya, itu ada beberapa, lumayan banyak, termasuk saat yang terbaru di Sentul. Jadi anaknya tuh tamat SMA Islamic School gitu ya, boarding. Dia ngamuk-ngamuk ya, marah-marah. Bahkan ada kemarin juga yang kami dampingi anak seorang kiai atau ajengan, beliau ya kuliah di Libya ya. Ntar lagi dapat gelar LC gitu ya. Tapi juga terlibat dengan teman-teman LGBT ya. Bahkan pakaiannya tuh robek-robek ya. Ini calon ustadz tapi begitu akhlaknya tuh. Naudzubillah min dzalik ya. Ternyata ketika kita dalami faktor apa? Faktor tadi saldo emosi yang minus, hutang ke pengasuhan. Jadi masalah. Hutang ke pengasuhan, orang tuanya tidak terlalu dekat waktu kecil, sibuk kerja, lupa. Gimana caranya? Ya dibayar pengasuhan itu. Ya minta maaf, didoakan gitu ya. Kemudian diajak ngobrol, perbaiki spiritual orang tua, perbaiki kondisi rumahnya, itu menjadi faktor penting ya. Terus belajar lagi sebagai orang tua yang baik gitu. Berubah nggak Ustaz? Berubah. Yang di Sentul bahkan dia tidak mau sekolah, tidak mau kuliah tamat SMA itu. Dia banting laptop ketika ditanya mau kuliah lagi. Pokoknya dia ngamuk-ngamuk, ya konsultasi suami istri. Dan sekarang sudah berubah, sudah kuliah, sudah normal kembali. Ini hutang pengasuhan. Dia kooperatif orang tuanya, kita bimbing untuk memperbaiki apa yang khilaf dan lupa itu kepada anaknya, dan sudah terobati. Gitu ya. Tapi ini taufik minallah ya, lagi-lagi ya. Gitu ya. Jadi insya Allah tetap akan selalu ada celah itu. Ya. Makanya luka batin ini sangat berbahaya ya. Yang tidak selesai dalam keluarga itu menjadi problem di kemudian hari. Ya. Itu mengganggu kejiwaan dan mental kita, ya, terutama ayah yang suka membentak, ya, yang suka sok-sokan berwibawa dalam rumah tangga itu kan ada gitu ya, tidak akrab dengan anak, ini banyak jadi masalah ya, tidak totalitas dalam pendidikan anak-anak, itu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi celah itu masih sangat mungkin ya. Oke, syukran Ustadz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat kembali. Itu dari secara anonim dari jemaah kita yang nggak mau disebutkan namanya ya Ustadz. Ya. Izin membacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum atas materinya. Saya ingin bertanya. Keluarga saya termasuk salah satu yang tidak memiliki peran ayah di dalam rumah. Baik itu peran ayah di dalam Al-Quran ataupun lainnya. Tidak ada. Puncaknya, saat lulus SMP, ayah melarikan diri karena meninggalkan hutang yang sangat banyak tanpa sepengetahuan ibu dan keluarga. Padahal kami hidup di bawah kata cukup dan tidak tahu uang itu untuk apa, tapi potensinya untuk judi. Dulu imbasnya tentu abang saya yang sudah besar dan ibu saya menerima setiap debt kolektor yang datang. Kebun sampai kejual dan tidak ada lagi aset. Akibatnya ke kami, anak-anak cukup serius. Trauma dan kekurangan sosok ayah, apalagi adik saya dulu waktu kecil. Ini hanya deskripsi sebagian kecil. Sekarang ayah sudah ketemu dengan kondisi punya pasangan baru dan tinggal di kota lain. Saya sudah berkomitmen untuk tidak ingin berhubungan dengan beliau. Sakit rasanya setiap ingat kondisi yang dulu. Sulit untuk mengikhlaskannya. Karena banyak kejadian berefek dari kejadian itu, dari bullying tetangga dan teman sekolah, jelas itu yang membuat saya semakin sulit untuk menerima keadaan dan menanamkan benci ke beliau. Kami sekeluarga hanya bisa saling menguatkan untuk memenuhi kebutuhan, mencapai cita-cita dan pendidikan kami semua. Kondisi saat ini saya ingin menikah, tetapi takut karena masa lalu keluarga saya. Takut nanti menjadi ayah yang punya hutang pengasuhan dan berimbas ke anak istri dan anak-anak saya nanti kelaknya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz saat mau menikah ini? Keluarga ayah saya menyuruh saya untuk nelpon dan meminta izin untuk menikah. Saya tidak bisa dan tidak ingin Ustadz. Mendengar nama beliau saja membuat saya semakin benci. Astagfirullah. Itu pertanyaan dari salah satu jemaah Ustadz yang tidak mau disebutkan namanya Ustadz. Ya. Ya. Udah ya? Nah, jawab ya. Iya, ya. Ya, wafikum barakallah ya. Bismillah ya. Ini pertanyaan buat pertanyaan konsultasi ya. Tidak bisa jawab dengan pragmatis ya. Tapi memang itulah ya Bani Adam ya, manusia. Bagaimana saat langkah kita? Ya mintalah taufik kepada Allah ya, agar Allah melindungi dari
ketakutan-ketakutan ya, kekhawatiran-kekhawatiran ya. Salah satu doa yang sering kita maksur baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal ya. Berlindung dari ketakutan-ketakutan ya, kekhawatiran, kesedihan. Jadi kekhawatiran, ketakutan dalam melakukan kebaikan itu adalah gangguan-gangguan dari setan. Ya, agar antum tidak sukses berjalan ya dalam shiratal mustaqim. Ya, gimana caranya? Carilah teman-teman komunitas yang baik ya. Carilah teman-teman yang saling menguatkan ya. Antum banyak berdoa kepada Allah ya. Antum boleh nanti datang ke saya ya. Boleh ntar kita konsultasi, kita ngobrol apa solusinya seperti apa begitu ya. Yang jelas ketika kita berhadapan tadi takut dengan menikah, pertanyaannya, apakah ketika antum belum menikah, gadis atau bujangan, antum tidak punya masalah? Pasti ada masalah ya. Mana bujangan tadi tuh? Antum bujangan belum menikah, punya masalah nggak? Pasti punya masalah gitu ya. Nah itu, nah begitupun kita yang menikah ya, pasti juga punya masalah. Sehingga ya logikanya harusnya dihadapi saja. Dan saya banyak berinteraksi dengan orang seperti ini. Itu peran-peran setan seperti itu. Atau juga bisa jadi ada faktor-faktor metafisik yang perlu dibenahi sehingga kondisinya perlu butuh pendampingan khusus gitu. Itu Kang ya. Jadi kalau jawaban saya ya dilawan, ya banyak berdoa yang tadi doa saya kasih, atau juga bisa konsultasi nanti ya bagaimana bisa menghilangkan traumanya. Makanya dalam Quran itu kan, di dalam Al-Quran itu Allah katakan Ali Imran 134, kata orang beriman selain berinfak itu adalah wal afina aninas wal kadhiminal ghaidh ya, menahan marah dan juga bisa memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan orang tua. Orang tua kan pintu keberkahan juga buat kehidupan kita ya. Makanya kalimatnya ihsan. Apa itu ihsan? Kalaupun orang tua tidak baik, kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan berdebat tentang sendal jepit aja ya tidak boleh sama orang tua gitu ya. Itu jadi artinya kita bagaimana ya diperbaikilah hubungan kita dengan orang tua, yaitu karena Allah. Jadi tetap bisa memaafkan ya, bisa belajar sedikit memaafkan supaya lapang jiwa kita gitu ya. Allah alam bisawab. Cukup. Syukron Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Oke, berhubung karena waktu ya jamaah semua, maka pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir pada Zoom kita pada pagi hari ini. Berikutnya ada sesi pengumuman, mungkin boleh operator untuk menampilkan layar. Oke. Oke, insya Allah pada esok hari akan ada kegiatan Semarak Ramadan kembali dengan judul Bagaimana Rasa Dikenali. Nah, besok itu insya Allah akan diisi oleh Profesor Dr. Hanifah Nuryani, beliau merupakan guru besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Oke, berikutnya boleh Mas Operator untuk menampilkan slide berikutnya. Oke, selain itu di Masjid Al-Huriyah juga melakukan kegiatan makan berbuka gratis ya, dan makan sahur gratis yang alhamdulillah saat ini sudah tersalurkan paket MBG atau makan berbuka gratis sebanyak 9.500 dan makan sahur gratis sebanyak 3.500. Oke, sedikit info jemaah semua, kegiatan ini tidak terafiliasi dengan pemerintah ya, jadi memang dari donatur-donor kita di Masjid Al-Huriyah, alhamdulillah gitu. Nah, bagi teman jamaah yang ingin ikut berdonasi bisa langsung ke Bank BSI Syariah Indonesia dengan nomor 0160043929 dengan nama rekening DKM AHKAS, atau Bank BNI dengan nomor rekening 3888650 dengan nama rekening DKM Al-Huriyah IPB. Ya. Nanti bisa dikonfirmasi dengan ke narahubung dengan nomor HP 0877 30 30 4000. Oke. Mungkin terakhir Mas Operator boleh ditampilkan. Oke. Dan informasi terakhir, alhamdulillah IPB Peduli kembali membuka Santunan Anak Yatim 2025. Bagi jemaah semua yang ingin berdonasi, bisa salurkan donasi jemaah semua di Bank BSI dengan nomor rekening 800 500 1137
dengan atas nama dana sosial IPB. Setelah nanti jamaah semua bisa menambahkan 01 pada digit terakhir nominasi donasi. Lalu konfirmasi ke ipb.link/konfirmasi santunan anak yatim 2025. Oke. Berikutnya mungkin akan ada penyerahan sertifikat dari penyerahan sertifikat. Mungkin boleh operator untuk ditampilkan. Oke, penyerahan sertifikat ini akan dilakukan oleh akan diwakili oleh Bu Yudiwanti Wahyu kepada Bu Yudi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Suhendi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah pada kami sekalian nih. Sepertinya tidak cukup saat ini Ustadz ya. Kalaupun Ustadz lebih nyaman luring tapi daring begini banyak yang mengakses, termasuk teman di Pekalongan juga mengakses Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi dari DKM Huria kami menyampaikan terima kasih sebagai tanda terima kasih kami. Mohon diterima sertifikat penghargaan untuk Ustadz ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf Ya, untuk insyaallah. dalam fasilitasnya Ustadz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ini dari Maluku juga ada yang hadir Ustadz. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nanti kawan-kawan kalau misalkan perlu pendalaman lagi boleh ya. Ini kan Oh iya. gambaran-gambaran. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Iya, Jazakallah. terima insyaallah. Oke, syukron jazakillah khair kepada Bu Yudi telah menjadi perwakilan untuk penyerahan sertifikat pada pagi hari ini. Dengan penyerahan sertifikat ini maka kegiatan kita alhamdulillah Ustadz berakhir. Anak dan mewakili seluruh jamaah mengucapkan syukron jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya sangat masya Allah ya, sangat bermanfaat bagi kita, apalagi buat kami laki-laki ya, persiapan menjadi seorang ayah itu. Semoga kita semua yang jadi ayah, semoga jadi ayah yang amanah, dan kita yang belum punya suami istri, semoga Allah berkahi menjadi ayah-ayah amanah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu yang bisa Ana sampaikan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.